Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan tentang Raja Uzia. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang Raja Uzia, atau mungkin teman-teman belum pernah mendengar sama sekali, atau teman-teman ketika membaca kitab cuma sambil lalu. Namun kali ini saya akan membahasnya lebih detail, dan teman-teman mungkin bisa mengerti dan memahami, dan mungkin teman-teman lebih semangat lagi membaca kitab dan mencari kebenaran firman Tuhan, menggali, dan kita akan mendapatkan sari-sari atau madu-madu dari firman Tuhan yang manis, yang sehingga kita dapat menjadi orang yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan dalam merenungi firman Tuhan siang dan malam. Nah, saya ingin memberitakan bahwa beberapa hari, mungkin udah 1 minggu, udah lebih dari 1 minggu gak pernah membawa renungan karena sibuk dan ada lakukan hal lain-lain teman-teman. Mohon maaf, tapi saya harap teman-teman tidak bosan, tidak jenuh, tetap semangat untuk mencari Tuhan, tetap semangat untuk mengenal Tuhan, karena hari-hari ini sangat jahat. Kedepannya mungkin dunia akan semakin susah karena memang tekanan dari antikris semakin ngeri, akan berbagai macam tantangan dunia ini. Saya harap teman-teman semakin hari semakin giat untuk mencari Tuhan, walaupun tanpa saya harus membawa renungan. Teman-teman harus tetap konsisten juga mencari Tuhan tanpa harus saya mengingatkan, tapi teman-teman tetap menjaga api Roh Kudus dalam hati teman-teman, tetap berapi-api dalam Tuhan. Dalam keadaan pun, tanpa saya dan tanpa siapapun, kita tetap menjadi orang yang tetap setia dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, orang diri pun, kita tetap menjadi orang yang setia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahasnya. Oke, saya sudah siap Alkitabnya. Nah, di sini saya buat mode pesawatnya biar teman-teman tidak ada gangguan dari sinyal. Teman-teman, sinyal lagi. Tidak ada gangguan dari pesan-pesan yang masuk, sehingga biar fokusnya tidak terganggu. Kadang kalau saya nggak matikan paket atau nggak matikan internet, maka nanti masuk pesan-pesan dan mengganggu perenungan kali ini teman-teman. Saya membuat renungan pakai handphone teman-teman, biar lebih simpel dan lebih praktis. Nah, mari kita membacanya. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengejarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatan yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang dan maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeiel dan penata usaha Maasea. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu kepala tentara terdiri dari 370.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang, dan untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai tombak, yang ketopang, baju sirah, dan busur, dan batu uban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dan dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berbuat setia kepada Tuhan Allahnya
dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Wahai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, sungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amoz. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kita sudah membaca 23 ayat ya teman-teman. Ya memang panjang teman-teman, memang kita harus baca. Saya ini baca Alkitab nih sudah berkali-kali ya teman-teman, dan saya merasa baca Alkitab memang kadang panjang, tapi kalau kita nggak baca kita akan mengerti maksudnya. Kita harus baca dengan pelan-pelan dan kita bisa mengerti ceritanya, dan kita bisa mengambil makna atau kebenaran yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, di sini ayat pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia. Nah, setelah ayahnya meninggal, Uzia diambil oleh segenap bangsa Yehuda untuk menjadikan dia raja, menggantikan ayahnya yaitu Amazia. Ketika dia menjadi raja itu ketika dia berusia 16 tahun. Nah, sudah 16 tahun, baru usia 16 tahun teman-teman dia sudah diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi 52 tahun, jadi 52 tambah 16 berapa? Ya teman-teman hitung sendirilah. Dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup. Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, yang kita harus garis bawahi yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya teman-teman. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayah. Jadi ayahnya melakukan kebenaran, jadi anaknya juga ikut apa yang bapaknya lakukan. Jadi kalau bapaknya baik, artinya anaknya juga ikut gitu. Jadi kalau orang tua kita baik, pasti anak kita baik. Tapi jangan menyalahkan orang tua ya teman-teman. Jika teman-teman orang tuanya kejam atau kurang baik menurut teman-teman, jadi jangan ikuti. Kalau orang tua salah, kita jangan ikuti perlakuan orang tua kita. Kita ikuti apa yang Alkitab perintahkan teman-teman. Jadi ini cuma contoh ya. Kalau memang kalau orang tua kita takut akan Tuhan, pasti anak-anaknya akan takut akan Tuhan. Tapi ada juga orang tua yang takut akan Tuhan, nama anak-anaknya juga nakal, ada. Tapi nggak tahu ya, mungkin orang tuanya mungkin kurang keras ya, tegas dalam mengurus anak, atau mungkin ya tergantung orang tua, apakah dia cuma sibuk untuk cari Tuhan tapi lupa untuk mengurus anaknya. Sama saja, artinya harus seimbang. Kalau kita mencari Tuhan sebagai orang tua, kita juga harus mendidik anak kita, harus menjadi teladan bagi anak kita, sehingga anak kita juga akan menjadi orang yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dan hidup benar untuk Tuhan, di mata Tuhan. Nah, ayat kelima di sini berkata, ia mencari Allah selama hidup. Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi Uzia mencari Allah selama hidup Sakaria. Nah, Sakaria ini adalah teman-teman adalah anak dari Imam Imam Azaria ya, kalau nggak salah ya. Ya itu selama hidup Sakaria
hidup selalu mengajarkan Uzia untuk takut akan Allah. Dan ya, maka Uzia ini dibimbing oleh Zakaria dalam hal mencari Tuhan, sehingga segala yang dikerjakan Uzia berhasil, dibuat Allah berhasil. Nah, mari kita kembali ke slide, teman-teman. Nah, Raja Uzia. Oke, next slide ya, teman-teman. Nah, Uzia adalah Raja Yehuda. Nah, saya ingin mengulang kembali ketika dulu saya pernah membahas tentang Raja Asa ya. Namun kali ini saya akan membahas ulang lagi, namun hanya menambahkan saja. Nah, kita harus mengetahui bahwa Israel itu terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Itu akibat dari dosa Salomo, yaitu akibat dosa Salomo, yaitu dosa dia menikah atau kawin dengan wanita-wanita di luar Israel, sehingga Tuhan menghukum dia karena dia menyembah dewa-dewa atau sesembahan orang-orang yang bukan orang Israel, yaitu dia menyembah dewa-dewa dari istri-istri asing. Nah, makanya Tuhan marah sehingga menghancurkan kerajaan Israel, yaitu terpecah menjadi dua. Yang pertama dipimpin oleh anak keturunan Salomo atau Daud, kedua dipimpin oleh uh, panglima lagi pegawainya Salomo. Nah, yang dipimpin oleh keturunan Daud atau keturunan Salomo adalah disebut kerajaan Yehuda. Sehingga Daud itu dikatakan Raja Yehuda, Raja dari Yehuda. Nah, Yesus juga keturunan Yehuda. Artinya Yehuda tidak pernah terputus kerajaannya sampai kedatangan Yesus. Jadi Yehuda tetap terjaga rajanya dari Daud, Salomo, Rehabeam dan seterusnya sampai kepada Yesus, terjaga secara silsilah. Nah, Yehuda kerajaan yang dijaga walaupun mereka melakukan kesalahan, dosa, tetap Tuhan tetap menepati janjinya kepada Daud bahwa keturunannya akan tetap tegak selama-lamanya. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesuslah menggenapinya, dialah Mesias yang diurapi itu, raja yang kekal selama-lamanya, keturunan Daud secara lahiriah, secara manusia. Sehingga kerajaan Yehuda tetap terjaga. Namun terpecah menjadi dua ya. Tadi kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda akibat dosa Salomo ya, teman-teman. Nah, Yehuda dipimpin oleh keturunan Daud atau keturunan Salomo, dan memimpin suku Yehuda, Benyamin dan beberapa kaum Israel. Jadi Israel itu kan ada 12 suku ya, teman-teman. Tapi Yehuda itu memimpin suku Yehuda, Benyamin dan beberapa kaum Israel ya. Sedangkan Israel itu dipimpin oleh Yerobeam. Nah, Yerobeam telah pegawai Salomo. Nah, dan seterusnya itu Israel dipimpin oleh pegawai-pegawai dari apa namanya Israel lah, orang-orang Israel lah, bukan keturunan Daud begitu. Jadi orang-orang di luar keturunan Daud yang memimpin Israel, dan mereka memimpin suku selain suku Israel ya, teman-teman, begitu, selain suku Yehuda dan Benyamin ya. Nah, kerajaan itu kerajaan Israel itu ibu kotanya di Samaria, teman-teman. Di Samaria, ingat ya, Israel itu kerajaan Israel itu ibu kotanya di Samaria. Sedangkan kerajaan Yehuda itu ibu kotanya di Yerusalem. Nah, Yerusalem dan Samaria yang terpecah, artinya maksudnya Israel kan terpecah, Israel dan Yehuda. Nah, atau disebut dengan Samaria dan Yerusalem. Jadi Samaria dan Yehuda itu terpisah sampai kedatangan Yesus, sampai di zaman Yesus, bahkan sampai sekarang orang Samaria dan orang Yehuda yang masih terpecah, mungkin masih belum bisa menyatu karena memang mereka secara sejarah mereka terpecah begitu, sudah terpisah begitu. Mungkin sekarang sudah menyatu, nggak tahu lah. Kalau kita ke Yerusalem atau kita ke Israel, kita tanya lah, apakah benar-benar Samaria dan Yehuda sudah menjadi satu atau masih terpecah, karena memang mereka itu satu suku, satu bapa, yaitu mereka punya bapa dan Yakub. Nah, Yakub kan punya anak-anak Israel ada 12. Nah, karena dosa Salomo maka terpecah menjadi dua. Itu karena Tuhan menghukum orang Israel, sehingga Israel dan Yehuda saling bermusuhan, saling berperang dalam satu kerajaan, dalam satu suku, dalam satu keturunan gitu. Nah, kerajaan Yehuda ibu kotanya Yerusalem, dan yang dimana bait suci Allah. Jadi Yehuda adalah ibu kotanya Yerusalem ya, teman-teman. Di Yerusalem, ibu kota Yehuda, kerajaan Yehuda di Yerusalem, di mana di sana ada bait suci Allah yang dibangun Salomo. Jadi di Yehuda atau di Yerusalem itu, di sana terdapat bait suci Allah yang dibangun Salomo. Seperti itu.
Next, nah ini teman-teman saya sudah siap slide-nya tentang petanya. Ini kerajaan Yehuda di bawah teman-teman, ada Yerusalem, Lakis, Yerusalem. Ini peta yang saya ambil dari Google ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang salah teman-teman bisa koreksi. Ini di atas adalah kerajaan Israel. Di sana ada Samaria, ada Sikem, Jaffa, Betel, Yeriko, Yeres. Nah itulah terpecah menjadi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah di kerajaan Yehuda itu ada Yerusalem, di Yerusalem ada Bait Allah atau Bait Salomo yang dibangun oleh Salomo. Seperti itu teman-teman. Teman-teman sudah paham ya, kita belajar dah supaya kita bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam. Kalau teman-teman baca Alkitab, wow, luar biasa, kita bisa banyak belajar sejarah, kita bisa mengerti pekerjaan Tuhan di zaman perjanjian lama, seperti itu. Nah, Samaria dan Yehuda sampai zaman Yesus pun tidak bersatu, padahal mereka satu nenek moyang, yaitu Yakub, atau sama-sama orang Israel. Orang Yehuda atau Yahudi selalu merendahkan orang Samaria, karena orang Yehuda merasa dia keturunan Daud atau orang Yahudi. Jadi orang Yehuda itu selalu sombong terhadap orang Samaria. Jadi mereka merasa lebih unggul daripada Samaria karena Yehuda itu adalah keturunan Daud atau dipimpin oleh Raja Daud atau keturunan dari Daud, makanya mereka agak sombong. Dan mereka di sana kan ada bait suci kan, sehingga mereka merasa mereka paling dikasih Tuhan daripada Samaria, padahal Samaria adalah saudara mereka sendiri, begitu. Atau Israel, kerajaan Israel tadi, atau kerajaan Israel atau Samaria. Makanya Yehuda dan atau Yahudi, sekarang kalau Yehuda itu sama saja dengan Yahudi artinya ya. Itu hanya masalah kosakata bahasa ya. Yehuda, Yahudi itulah keturunan Yehuda itu keturunan dari Salomo, Raja Daud. Nah, itu sekarang Samaria itu kan dari Yerobeam, pegawai dari Salomo. Seperti itu. Jadi sampai di zaman Yesus kedua suku ini, suku Israel dan suku Israel dan Yehuda nih, Israel atau Yehuda atau Samaria dan Yerusalem ini terpecah berdua. Mereka mengakui mereka masih bersaudara, tapi secara sejarah mereka masih terpecah karena pengkhianatan gitu. Karena memang dosa daripada Salomo sehingga mereka terpecah sekarang. Tapi zaman sekarang dalam Yesus semua jadi satu. Dalam Kristus semua jadi satu, tidak ada lagi terpecah begitu. Seperti itu teman-teman. Nah, karena orang Yahudi atau Yehuda ini mereka mempertahankan hukum Taurat, mereka yang pegang kitab suci begitu. Kitab nabi-nabi mereka yang pegang gitu. Makanya mereka agak-agak sombong rohani lah kalau bilang mereka orang yang paling agama. Makanya orang bilang ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu memang paling sombong hukum Taurat, paling mengerti lah mereka. Jadi mereka agak sombong. Kalau berbeda menurut mereka kalau kita pergi ke Yerusalem atau pergi ke Israel ya, saya belum pergi ya, tapi saya tahu bahwa di sana orang Yahudi kadang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Artinya bukan tidak mau bertemannya, tidak berteman, tapi kalau kita menyembah Tuhannya mereka, atau kita dianggap kita nih orang najis, artinya tidak bersunat, atau orang yang memakan makanan yang haram gitu, kita dianggap suku atau orang di luar Yahudi itu dianggap najis lah, seperti itu. Tapi kan kita dalam Yesus sudah menjadi satu sebenarnya. Tapi mereka belum menerima Yesus. Orang-orang Yehuda atau orang Yahudi yang benar-benar masih pegang hukum Taurat dan percaya Yesus adalah Mesias, mereka tidak percaya Mesias. Mereka masih keras tegas begitu. Tapi orang Yahudi yang percaya Yesus ya sudah menerima kita semua orang yang di luar Yahudi ini adalah saudara dalam Kristus Yesus. Itulah perbedaan sampai sekarang ini teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ketika kita baca di Yohanes 4 itu tentang Samaria, kita baca di Yohanes 4 ayat 9 ya. Ini saya sudah buat slide-nya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi? Nah, ketika perempuan Samaria berkata kepada Yesus, karena Yesus adalah orang Yahudi, dia berkata, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, ini kelihatannya teman-teman bahwa di zaman Yesus bahwa orang Samaria dan orang Yahudi terpisah begitu. Karena memang sudah sejarah yang saya tadi bilang dari awal kan, mereka terpisah. Nah, setiap orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena memang itulah mereka tidak saudara, tapi mereka gengsi-gengsian, musuh-musuhan lah. Dalam arti mereka mereka saudara sedaging, saudara, tapi karena
karena masa lalu ya, mereka terpecah karena memang dosa mereka ya. Sampai sekarang masih mereka uh, berpisah. Artinya berpisah dalam arti mereka tidak mau bergabung karena orang Israel ya memisahkan diri daripada orang Yehuda atau Yahudi, seperti itu. Seperti kalau kita baca lagi di ayat yang berapa nih teman-teman? Nah, di ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepada Yesus ya, kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Jadi nenek moyangnya orang Samaria atau menyembah di gunung ini atau di gunung Gerizim. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah, kata Yesus kepada mereka. Ya, jadi karena mereka tidak bisa masuk ke Yerusalem, karena orang Yahudi tidak bisa menerima orang Samaria, maka orang Samaria itu menyembah Tuhan di gunung Gerizim atau gunung yang ada di Samaria. Mereka tidak bisa masuk ke Yerusalem. Sedangkan karena Yerusalem sebenarnya tempat bait suci Salomo, tempat orang menyembah Tuhan atau orang-orang Israel menyembah Tuhan, karena di sana ada tabut perjanjian Allah di Yerusalem, di bait Allah. Tapi orang Samaria ini tidak bisa ke sana karena memang sudah terpecah. Mereka tidak berani masuk karena mereka takut ya, pasti takut dibunuh lah orang Yahudi, karena mereka yang sendiri mau memisahkan diri dari orang Yahudi. Maka orang Yahudi tidak mau menerima orang Samaria karena masa lalu itu. Makanya orang Samaria itu atau orang Israel, yang kerajaan Israel yang terpisah dari orang Yahudi itu, mereka menyembah Tuhan di Gunung Gerizim gitu. Sedangkan orang Yahudi atau kerajaan Yehuda atau orang Yahudi menyembah ya tetap di bait Allah Salomo atau di yang di sana ada tabut perjanjian Allah. Nah, saya nggak tahu apakah tabut perjanjian Allah itu masih ada sampai sekarang atau Tuhan sudah membawa di sorga, atau saya nggak tahu ya teman-teman. Apakah memang masih ada di bumi ini tabut perjanjian itu yang mungkin disimpan di satu sinagoga lah, mungkin di Israel sana yang disimpan jaga ketat, di sana mungkin masih ada disimpan tabut perjanjian Allah, saya nggak tahu. Mungkin masih ada karena belum ada catatan yang saya lihat di Alkitab bahwa keberadaan tabut perjanjian. Nah, di kitab Wahyu itu ada tabut perjanjian Allah ya, di kitab Wahyu. Kalau teman-teman klik tabut perjanjian itu terdapat di Wahyu, apakah benar-benar tabut perjanjian itu sudah berada di surga atau memang masih ada di bumi? Apakah yang di bumi itu replika yang ada di surga? Saya nggak tahu. Nantilah tanya Tuhan sendiri, masing-masing yang renungkan, mungkin teman-teman bisa tahu keberadaannya memang di surga atau masih di Yerusalem sana. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham ya perbedaan Samaria dan orang Yerusalem atau orang Israel, orang Yahudi ya. Nah, kedua ini terpisah sampai zaman Yesus, bahkan sampai sekarang mungkin ya masih terpisah mereka berdua. Mereka bersaudara ini. Mereka bersaudara tapi karena masa lalu mereka masih terpisah sampai sekarang ini ya. Tapi dalam Yesus ya sudah satu, tidak ada perbedaan lagi dalam Yesus. Nah, Gunung Gerizim ya, tempat orang Israel Samaria sembahyang. Ulangan 27 ayat 11. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yaitu suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, suku Benyamin. Ini ulangan ini sebelum mereka terpisah, masih di zamannya Musa ya. Mereka masih satu keturunan dengan Yakub ya, satu keturunan Yakub ya. Mereka masih bersatu. Ini juga di Hakim-Hakim ini mereka masih satu. Nah, setelah hal itu dikabarkan kepada Yonatan, pergilah ke Gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkan aku, maka warga kota Sikem, maka Allah akan mendengar kamu juga. Jadi, nah ini letak Gunung Gerizim ya, di sana sudah ada bangunan-bangunan atau tempat orang buat tempat ibadah di sana mungkin ya. Ya mungkin inilah Gunung Gerizim ya. Saya kurang tahu ya benar-benar apakah benar-benar Gunung Gerizim kah tempat orang Samaria bersembahyang, atau mungkin gunung yang lainnya. Mungkin inilah kemungkinan Gunung Gerizim tempat di mana mereka sembahyang kepada Tuhan, karena mereka tidak bisa masuk ke Yerusalem atau kepada Yehuda karena orang Yahudi tidak menerima mereka untuk pergi sembahyang kepada Allah di bait Allah Salomo, karena mereka sudah terpisah karena memang masa lalu yang mereka sudah lewati, karena memang kesalahan Salomo sehingga membuat
kerajaannya terpecah. Memang sudah dalam tuntunan Tuhan, dalam rencana Tuhan, memang karena hukuman kepada orang Israel yang berdosa seperti itu teman-teman. Nah, kita fokus di Uzia ya teman-teman. Kita tidak bahas kepada raja-raja lain ya. Kita hanya menyinggung saya tapi tidak membahas yang lain terlalu dalam. Hanya fokus di Raja Uzia teman-teman. Nah, urutan Raja Yehuda ya ini teman-teman, supaya teman-teman bisa paham ya. Saya tulis di sini, saya sudah cari, saya sudah telusuri ya. Nah, inilah kurang lebih keturunan urutan raja di Yehuda, Raja Yehuda ya, bukan raja di Israel ya. Raja Yehuda, nah Daud, Salomo, habis Salomo Rehabeam, habis Rehabeam Abia, habis Abia Asa. Ini keturunan semua nih, satu darah nih semua nih. Yosafat, satu DNA dari Daud nih. Yosafat, Yoram, habis Yoram Ahasya, habis Ahasya Yoas, habis Yoas Amasya. Nah, habis Amasya baru Uzia, habis Uzia Yotam, habis Yotam habis Hizkia, habis Hizkia Manasya salah tulis ya. Amon, habis Amon Usia, Yoahas, Yoyakin, Sedekia. Nah, ada berapa raja ya? Kalau Uzia itu raja ke-11 ya. Ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. 21 raja. 22 ya Yesus ya. Terakhir ya. Ya kurang lebih inilah teman-teman. Ada 21 lah. Daud, Salomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 Raja Yehuda ya. Uzia ada raja ke-11. Nah kita kembali ke kita fokus di slide aja. Ini tadi Elot ya. Elot adalah, nanti ada Elot ya teman-teman. Elot itu terletak di peta laut di tanah Edom ya. Jadi ada bahas Elot ya di pembacaannya teman-teman. Nah kita kembali ke slide berikutnya. Ini slide berikutnya di Tawarikh 2 Tawarikh pasal 26. Kita kembali ke Bible-nya teman-teman. Nah ketika ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Jadi Raja Uzia dia mencari Allah selama hidup Sakaria. Selama hidup Sakaria membimbing dia, mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi seorang raja itu teman-teman, dia butuh imam atau orang-orang yang senior untuk menuntun dia. Jadi seorang raja itu tidak bisa dia memimpin sendiri sekehendak hatinya, tapi dia harus butuh penasihatnya ya. Terkadang mereka ada juga raja-raja yang meminta penasihat dari orang-orang yang salah. Tapi Sakaria ini adalah salah satu anak imam ya, kalau nggak salah ya, yang sangat tegas dengan firman Tuhan, yang sangat baik dalam mengajar firman Tuhan, sehingga sehingga Uzia itu dapat takut akan Allah. Selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, Intinya selama kita manusia ini kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan membuat usaha kita berhasil. Artinya usaha yang benar-benar menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi daerah kita, bagi keluarga kita. Intinya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, takut akan Allah teman-teman. Intinya poinnya cari Tuhan sungguh-sungguh, takut akan Allah, maka Tuhan akan menolong kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin bukan secara finansial saja, tapi secara sukacita, berkat-berkat dan sejahtera, berkecukupan, tidak ada masalah-masalah yang terlalu berat, tapi kita bisa lewati dengan iman, dengan damai sejahtera. Itulah kalau kita mencari Tuhan. Nah, ayat yang ke-6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat. Begitu ya, kita kembali slide ya teman-teman. Apa saja yang dia dapat ketika dia mencari Tuhan, apa saja yang dia peroleh dari akibat dia mencari Tuhan. Kita kembali slide di ayat yang ke-6. Di sini saya tulis di slide ini, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin. Jadi orang Filistin adalah salah satu musuhnya orang-orang Israel ya, termasuk orang Yehuda atau orang Yahudi atau orang Samaria. Semua orang Israel tuh mereka punya musuh. Orang Filistin paling jahat lah istilahnya dong, mereka paling jahat lah dalam musuh-musuhnya Israel lah, dan membongkar tembok Gat. Jadi
Usia maju berperang melawan orang Filistin karena Tuhan sudah menyertai dia, karena dia mencari Tuhan maka Tuhan menolong dia dalam peperangan. Memang zaman itu memang zaman perang teman-teman, zaman dimana orang saling berperang. Memang wajar ya zaman dulu dalam peperangan karena memang mempertahankan hidup mereka ya, mereka memang harus uh, harus berperang supaya mereka bisa bertahan hidup. Kalau enggak berperang mereka bisa mati, karena orang-orang Filistin ini tidak mau tahu mereka mau menguasai. Dimanapun mereka bisa kuasai mereka kuasai, makanya orang Israel tidak mau kalah, mereka harus juga melawan mereka, karena mereka orang Israel kan bangsa yang disertai Tuhan. Memang mereka harus menjadi contoh bahwa Tuhan menyertai mereka. Memang orang Filistin memang tidak dibunuh Tuhan semuanya, hanya membunuh orang-orang prajuritnya aja yang jahat-jahat saja. Memang orang-orang yang memang jahat memang dibunuh. Memang Tuhan berperang, memang Tuhan membunuh orang-orang yang benar-benar bukan dalam arti Tuhan tidak mengasihi teman-teman, tidak, tapi karena memang mereka memang sudah waktu yang mereka harus dibunuh, karena mereka memang orang yang jahat begitu. Karena memang dalam merencana kehendak Tuhan dalam hal berperang itu adalah hal yang wajar, karena memang dalam akomodasi perang, dan bukan karena tidak mengasihi, karena Tuhan mengasihi. Mereka tidak mau bertobat, orang-orang Filistin mereka tidak bertobat, mereka memang harus mendapat hukuman dengan cara berperang begitu sampai zaman sekarang masih ada perperangan, sampai sekarang masih ada saja kejahatan di mana-mana. Artinya itulah begitu, ketika Tuhan mengizinkan bencana alam terjadi, itu juga apakah Tuhan kejam? Ya tidak, memang karena memang Tuhan tegas kepada manusia supaya manusia itu bertobat. Ada yang mati karena kebencana alam. Terus kalau ketika bencana alam itu kita bilang Tuhan jahat gitu. Tidak teman-teman, memang Tuhan berdaulat atas semua manusia. Ketika dia mau lakukan apa saja yang dia mau, asalnya dalam kebenaran, karena memang kita salah, kita berdosa, dia wajar menghukum kita. Bahkan dia membunuh orang-orang dengan cara yang mungkin bencana alam supaya manusia sadar dan bertobat dengan dosa-dosa mereka. Makanya kita lihat bencana di mana-mana, gunung berapi, gempa bumi, banjir, tsunami, orang-orang mati, ribuan orang mati. Apa kita bilang Tuhan itu kejam? Terus orang-orang yang berperang di luar negeri sana saling membunuh, artinya dalam hal memperebutkan daerah. Apakah Tuhan membiarkan saja orang itu mati? Apakah Tuhan kejam? Apakah di mana Tuhan saat berperang itu? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong orang-orang yang terbunuh ketika perang? Nah, mungkin teman-teman bertanya begitu, mengapa? Nah, itulah teman-teman kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengaturnya, itu dalam rencana Tuhan. Makanya kita lihat bencana peperangan yang ada di dunia ini. Terus teman-teman tanya, di mana Tuhan saat orang dibunuh, ditembak? Di mana sih Tuhan? Begitu jadi kita di negara kita yang sedang berperang di Papua sana dan mempertahankan NKRI. Apa kita bertanya di manakah Tuhan saat orang ditembak itu? Itulah dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun ya. Tuhan membiarkan itu bukan karena Tuhan tidak bisa untuk mencegah itu, tapi memang sudah rencana Tuhan, memang itu yang harus terjadi perorangan. Karena Alkitab berkata sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali anak manusia itu datang, maka ada terjadi peperangan di mana-mana, bencana, gempa bumi terjadi mana-mana. Apakah kita bilang Tuhan itu jahat? Memang itu sudah rencana Tuhan teman-teman, itu adalah nubuatan Tuhan dan memang harus terjadi supaya manusia bertobat dan supaya kembali kepada Tuhan. Ketika orang yang dibunuh meninggal karena bencana dan memang mereka berdosa ya, entah mereka masuk surga atau neraka, itu dalam kedaulatan Tuhan, kita tidak bisa mengatur. Kalau mereka memang percaya Yesus Tuhan juru selamatnya, kemungkinan mereka masuk surga begitu. Sekalipun dalam medan peperangan mereka dalam keadaan perang, tapi mereka iman mereka kepada Yesus ya, saya yakin mereka masuk surga karena mereka percaya kepada Yesus. Seperti itu teman-teman. Kita melihat terlalu melebar kepada pembahasan tentang hal rohani ya. Kita kembali pada cerita Usia lagi. Nah, setelah tadi Usia sudah membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod ya, lalu ia mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Jadi Asdod, Gad, Yabne ini, Asdod ini adalah wilayah kekuasaan Filistin, tapi tapi Uzia merebutnya, mendirikan kota-kota di sana. Dia sudah mengalahkan Filistin karena Tuhan menyertai Uzia sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat itu.
Kalau orang Filistin kita sudah kenal ya, sudah tahu ya kejahatan mereka lah. Ketika Simpson ditipu oleh orang Filistin sehingga dia dibunuh, ya rambutnya dipotong, ya itu kita tahu orang Filistin begini licik ya teman-teman. Mereka nih ingin menguasai semua gitu. Orang-orang wilayah orang Israel. Mereka cemburu dengan orang Israel begitu teman-teman. Seperti itu. Dan 2 Tarik 26 ayat 7 berkata Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Allah menolong Usia dan terhadap orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab juga Tuhan memberikan orang Usia untuk melawan orang Arab. Orang Arab juga jahat juga teman-teman, yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Jadi orang Arab juga adalah musuh orang Israel teman-teman. Jadi jangan kita pikir ya bukan Arab sekarang ya, Arab zaman dulu ya, zaman dulu, zaman sebelum Yesus, zaman perang ya. Orang Arab sudah ada teman-teman. Jadi jangan pikir orang Arab nih yang sekarang ini, sudah ada dari zaman dulu teman-teman. Jadi orang Arab sudah ada zaman dulu. Jadi orang Arab juga adalah salah satu musuh orang Israel. Jadi kalau kita bilang ada keselamatan dari Arab, tidak ada teman-teman. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus dari bangsa Israel, dari Yerusalem. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Israel. Teman-teman, itu camkan teman-teman, kalau ada keselamatan di luar bangsa Israel, tidak ada teman-teman. Semua bersumber dari keturunan Daud, dari Yesus Kristus juru selamat. Tidak ada lagi juru selamat di negara manapun, di bangsa manapun. Semua berasal dari Yerusalem. Juru selamat kita Yesus Kristus semua berasal dari Yerusalem. Tidak ada dari bangsa-bangsa lain. Hanya bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi penyelamatan bagi semua bangsa. Begitu. Jadi tidak ada bangsa lain yang dipilih Tuhan, hanya bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi jalan untuk keselamatan semua bangsa. Jadi tidak ada keselamatan dari bangsa lain, hanya dari bangsa Israel. Makanya kita ini adalah bangsa Israel cangkokkan teman-teman. Kita adalah bangsa Israel atau orang Israel rohani yang dipilih Tuhan karena darah Yesus yang memilih kita, yang persatukan kita, yang tadinya kita bukan orang Israel tapi sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Seperti itu teman-teman. Nah 2 Tarik 26 ayat 8 berkata orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Jadi orang-orang Amon teman-teman juga membayar upeti. Orang-orang Amon adalah salah satu musuh orang Israel juga. Kalau teman-teman cari orang Amon, memang orang Amon salah satu musuh orang Israel. Tapi orang Amon dia tunduk kepada Usia dan mereka membayar upeti kepada Usia. Tapi kalau orang Israel mereka atau orang Yahudi mereka tidak mencari Tuhan atau mereka meninggalkan Tuhan Allah, Bapa Allah di surga, mereka meninggalkan dengan melakukan dosa, menyembah Baal atau menyembah dewa-dewa bangsa lain, maka bangsa lain akan menguasai bangsa Israel. Begitu. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, tetap Tuhan tegas, Tuhan tetap jadi Allah yang tegas. Kalau mereka mencari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mereka akan dilindungi. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, melakukan dosa, pasti Tuhan akan menghukum mereka dengan dihukum dengan cara bangsa-bangsa lain menyerang mereka atau merebut kota-kota mereka, itu kota-kota orang Yehuda atau orang Israel. Begitu. Jadi intinya karena dosa teman-teman. Kalau dosa pasti Tuhan hukum orang Israel. Tapi kalau mereka mencari Tuhan bertobat, Tuhan akan menolong mereka. Seperti jadi Tuhan itu tegas dengan orang Israel. Karena mereka orang yang dipilih, memang Tuhan paling suci di dalam mereka. Jadi salah sedikit Tuhan hukum mereka. Jadi jangan main-main dengan Allah Israel. Allah Israel Allah yang tegas, Allah yang dari segala Allah, Tuhan segala Tuhan yang tegas terhadap kekudusan. Kalau kita berdosa pasti kita akan ditegur Tuhan. Begitu juga sampai sekarang teman-teman, kalau kita salah pasti Tuhan tegur. Begitu namanya Tuhan mengasihi kita, dia mau kita baik, dia mau kita menjadi manusia yang benar suci di hadapannya. Walaupun kita nggak mampu, tapi dia tahu kelemahan kita, tapi dia mampu menolong kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Dia menolong kita sehingga kita mampu. Nah 2 Tarik 26 ayat 9 juga apa yang didapat Usia mendirikan menara di Yerusalem. Jadi Usia mendirikan menara di Yerusalem teman-teman, di atas pintu gerbang, sudut di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengukuhkannya. Ya teman-teman, kita lihat ya, sudah jam berapa? Oh ya tuh, oke lah, sudah jam sekian ya teman-teman. Kita menikmati ya teman-teman, jangan bosan, kita menikmati ya, belajar ya, enak, serius, asik belajar Alkitab teman-teman. Nah Usia mendirikan menara di Yerusalem. Jadi dia mendirikan menara Yerusalem, mungkin menara jaga ya, untuk melihat-lihat musuh ya.
Ya memang kerajaan itu memang harus ada menara teman-teman supaya bisa melihat musuh dari atas. Siapa tahu ada musuh datang dari gunung. Kalau dari mereka ada menara kan mereka bisa uh, melihat duluan dan memberitakan orang-orang di dalam pagar ya supaya mereka mempersiapkan diri menghadapi musuh. Gitu. Makanya setiap kerajaan pasti ada menara penjagaan ya teman-teman. Nah dia mengirimkan menara di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Jadi ada menaranya tuh di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru. Jadi ada 3 menara yang dikokohkan begitu. Ya, untuk menjaga-jaga dari musuh ya teman-teman. Nah, 2 Tawarik 26 ayat 10, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun. Jadi di padang gurun juga teman-teman, Uzia mendirikan menara. Jadi penting menara teman-teman dalam zaman peperangan itu teman-teman. Memang menara itu penting supaya kita bisa melihat musuh dari jauh. Siapa tahu mereka sudah datang dan kita sudah mempersiapkan diri untuk berperang begitu. Bukan kita ya, mereka orang-orang zaman itu ya. Dan menggali banyak sumur. Jadi Uzia dia berhasil mendirikan menara dan juga dia menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Nah, karena ternaknya banyak makanya dia harus gali sumur karena mereka cari air susah ya di padang gurun ya. Namanya padang gurun ya, kering ya, panas ya. Zaman di Timur Tengah nih kan kalau kita lihat di sana kan panas, gersang semuanya, batu-batu yang warna-warna putih kuning kan. Kalau kita padang pasir kan semua pasir kuning, semua kuning, begitu panas, terik. Ya itulah. Di sana namanya Timur Tengah ya. Timur Tengah pasti panas gitu. Tapi kalau malam katanya dingin ya teman-teman di sana. Tapi kalau malam, pagi, siang panas, malam dingin gitu. Karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Jadi mereka punya ternaknya usia itu banyak di dataran rendah dan di dataran tinggi. Juga yang mempunyai petani-petani. Nah, usia juga punya petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur. Ya. Jadi kita juga harus punya petani. Kita harus jadi petani juga teman-teman, petani karena memang mereka butuh makan teman-teman. Kalau tidak ada petani, nah mereka makan dari mana? Makanya mereka juga punya ladang, punya kebun, punya kebun anggur. Nah, anggur ya mereka minum anggur juga teman-teman supaya mereka bisa sukacita, bukan mabuk-mabukan ya teman-teman, tapi untuk mereka bisa dahaga, mereka bisa semangat. Artinya bukan artinya untuk kacau-kacaunya mabuk di sini. Minum anggur ini artinya kita namanya zaman dulu memang semua orang-orang minum anggur teman-teman, bukan untuk mabuk-mabukan tapi untuk bersukaria, bersukacita karena anggur itu punya manfaat yang baik bagi tubuh kita. Asal kita dengan minum yang cukup, tidak berlebihan, pasti bagus bagi tubuh karena memang itu buah, itu memang dari Tuhan. Asal kita menggunakannya dengan tepat pasti bermanfaat. Asalnya kita jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik teman-teman. Dan juga petani-petani yang punya petani gunung-gunung dan di tanah yang subur. Jadi dia punya petani-petani, penjaga-penjaga kebun di gunung-gunung ya. Dia punya kebunnya di gunung-gunung di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Usia suka pada pertaniannya. Saya juga pengen punya pertanian sama seperti Usia ya. Saya juga suka pada pertanian teman-teman. Ingin sekali punya tanah yang luas, ingin menanam lah. Sungguh indah ya jadi petani ya teman-teman yang punya basic kuliah pertanian teman-teman. Ayolah kembangkan kemampuan teman-teman, ilmu teman-teman untuk bercocok tanam karena memang kita menghadapi masa-masa yang sukar ya. Atau kita harus bercocok tanam supaya kita bisa menikmati hasil dari kemampuan kita dari tanah kita, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan dari tanah yang kita punya teman-teman. 2 Tarik 26 ayat 11 sampai 15. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Nah, dia punya tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Jadi dia punya tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar. Wow, dia punya tentara yang banyak teman-teman. Kepala-kepala puak pelan-pelan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Jadi dia punya tentara pelan-pelan yang gagah perkasa. Itu kepala-kepala puak pelan-pelan yang gagah perkasa itu ada 2.600 orang. Luar biasa ya, punya pasukan yang banyak. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara. Di bawah pimpinan mereka terdapat suatu bala tentara yang terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Wah, banyak sekali ya.
300 ya 7.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Banyak juga ya teman-teman dalam mereka berperang. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu bunban. Jadi senjata mereka itu ada perisai atau teman-temannya perisai untuk menangkis dari senjata, tombak untuk menusuk atau menombak, ketopong melindungi kepala, baju sirah untuk melindungi dari tikaman atau tusukan, dan busur untuk misalnya kalau mau memanah atau busur itu bukan memanah ya, tapi seperti alat untuk mengumban dan batu umban. Jadi senjata mereka tuh tidak hanya tombak tapi ada untuk mengumban teman-teman, untuk melempar mungkin pakai batu kah atau mungkin apa kah. Ya, seperti itulah senjata. Mungkin ada juga tentara yang pakai pedangnya. Mungkin tidak dicatat di sini secara lengkap ya. Ya itulah namanya dalam perang harus punya senjata yang lengkap ya teman-teman. Seperti itu supaya kita bisa bertahan menghadapi musuh. Nah sekarang zaman sekarang bukan itu lagi teman-teman. Ya mungkin untuk dalam satu negara yang butuh tentara untuk melindungi daripada pencurian ikan-ikan di Indonesia. Kita butuh tentara untuk melawan mereka yang mencuri ikan di wilayah kita. Tapi dalam kehidupan rohani ya kita punya senjata-senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, kebenaran kita pakai teman-teman supaya kita bisa melawan musuh kita yaitu iblis. Ya, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yaitu kebenaran, keadilan, kasih berlelakan untuk memberitakan Injil dan semuanya. Teman-teman baca aja di Efesus kalau nggak salah ya teman-teman. Silakan teman-teman baca kembali. Kita lanjut lagi ya teman-teman pembahasan kita. 2 Tarik 26 ayat 13. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Nah alat-alat perang tadi saya bilang dia juga membuat alat-alat perang banyak sekali ya, mungkin pedang panah atau apalah, busur dan lain-lain. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara. Itu saya bilang di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Jadi namanya Uzia tuh termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, luar biasa kan. Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dia ditolong dengan ajaib oleh Tuhan sehingga menjadi kuat. Maaf teman-teman kalau ada suara-suara yang lain atau suara kendaraan atau suara orang, ya mohon maaf ya. Kira-kira teman-teman bisa fokus pada suara saya. Lanjut lagi teman-teman. Nah sombong ini ternyata Usia menjadi orang sombong ketika dia sudah sangat diberkati, sangat luar biasa, tapi dia pada akhirnya dia sombong teman-teman. Nah itulah yang menjadi permasalahan teman-teman. Kesombongan itu menjadi permasalahan dalam setiap orang, karena ketika orang itu diberkati dia menjadi orang yang sombong. Artinya kalau teman-teman pikir apakah Tuhan salah kan memberkati orang sehingga dia menjadi sombong? Apakah kalau orang diberkati memang dia otomatis sombong? Oh, no, teman-teman, tidak. Keputusan masing-masing teman-teman. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada kita kalau kita menjadi orang yang kaya diberkati Tuhan, ingat jangan sampai kita sombong. Nah itu yang menjadi bahaya, kita akan jatuh dan kita akan dihukum Tuhan. Bagi teman-teman yang punya kenalan saudara orang yang sombong, orang kaya yang sombong, merasa hartanya banyak sehingga dia bisa melakukan apa saja, tapi dia lupa dengan Tuhan. Artinya dia melanggar kekudusan Tuhan, dia hidup dalam menghamburkan uangnya dengan melakukan dosa, atau misalnya dengan percabulan, dosa seks atau dosa minum mabok lah. Artinya mabuk-mabukan mereka dengan dosa-dosa yang sehingga mereka sudah kaya tapi mereka melakukan penyimpangan yang lain lah, sehingga mereka membuat Tuhan marah gitu sehingga menghukum mereka. Jadi jangan sampai kita tinggi hati seperti Usia ketika dia sudah diberkati Tuhan sangat luar biasa, dilindungi, diberkati dalam hal kerajaannya, dilindungi dari tentara yang banyak, dengan pertanian yang bagus, dengan semuanya Tuhan berkati sehingga dia melawan musuh dia bisa kalahkan semuanya. Ya termasuk dari ke ujung negara-negara yang lain, luar biasa teman-teman. Tapi dia sombong. Ayat 16 berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Itulah teman-teman, ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan yang merusak. Ia berbuat setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Inilah kesalahan Uzia.
ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Nah, tidak boleh Uzia untuk membakar ukupan di bait Allah. Harus imam, teman-teman. Harus orang-orang Lewi. Tidak boleh raja yang bukan suku Lewi. Tidak boleh membakar ukupan. Harus orang kudus ya, atau orang-orang Lewi atau imam-imam orang Lewi yang berhak untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tidak boleh di bait Tuhan, tidak boleh. Inilah Uzia, tidak boleh masuk ke bait Tuhan membakar ukupan. Itulah makanya Tuhan bilang ruang maha suci, tempat maha suci itu tidak boleh sembarang orang masuk. Hanya orang-orang yang dikhususkan, yaitu orang-orang terpilih atau imam-imam yang terpilih dari suku Lewi, teman-teman. Inilah kesalahan Uzia. Makanya Tuhan tuh sangat tegas dengan kekudusan, teman-teman. Kesucian Tuhan tuh paling anti orang-orang yang tidak menghargai kekudusan. Tuhan marah begitu. Ya bolehlah kamu melakukan, mungkin ya bukan tanda kutip ya, kamu mungkin melakukan kesalahan yang lainnya di luar itu ya, mungkin kamu bunuh orang ya, Tuhan masih mengampuni, artinya masih ada kemurahan Tuhan, masih apalah. Tapi sampai kalau kita sampai masuk merusak kekudusan Tuhan, artinya kita yang tidak suci ini kita masuk ke dalam baitnya yang kudus di zaman itu ya, di zaman Salomo ya, itu ya, Tuhan marah juga ketika anak-anaknya Harun tuh dia melakukan kesalahan membawa api asnya kalau nggak salah ya, dihukum Tuhan mati seperti itu. Dan juga orang yang saat Daud mau membawa tabut perjanjian dari mana itu ya, dan anak-anak atau keturunan dari Harun ya menjama kereta yang dimuati dengan tabut Allah ya, dia menyentuh tabut itu. Ketika tabut itu tergelincir, nah jatuh. Sebenarnya tabut itu kan, saya akan bahas ya tentang itu ya. Sebenarnya tabut perjanjian Allah itu tidak boleh dimuat di dalam kereta, harus dipikul oleh orang Lewi, tidak dipikul di bahu, tidak boleh ditaruh dalam kereta. Nah tapi karena Daud mungkin kurang tahu ya, atau lupa ya, mungkin dia taruh di dalam kereta supaya mudah dibawa. Nah ternyata tergelincir, teman-teman, tergelincir itu kereta rodanya. Nah mau jatuh. Nah tapi anak-anak keturunan dari Harun itu, imam-imam itu menyentuh tabut itu, langsung mati di tempat, teman-teman. Jadi tabut Allah memang tempat di mana jari Allah tulis di situ. Tangan Allah menulis di tabut itu. Jadi tangan yang kudus itu menulis di batu pahatan tabut Allah itu. Di dalam akan lolo batu kan, di dalam tabut Allah itu kan ada lolo batu. Nah di situ kan ada bekas tulisan jari Allah, sehingga orang-orang yang menyentuh itu, yang bukan orang Lewi atau yang tidak boleh sentuh itu, tidak boleh sentuh itu tabut, harus dipikul saja, tidak boleh sentuh. Maka kalau sentuh matilah. Makanya kekudusan Tuhan sangat sangat luar biasa, teman-teman. Lanjut, imam 2 Tarik 26 ayat 17 sampai 19. Tetapi Imam Imam Azaria ini tadi ayahnya Zakaria ya. Zakaria kalau nggak salah ya tadi ya, saya lupa ya. Mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Nah, imam Azaria itu imam kepala ya. Jadi imam di sana ada ada banyak imam, tapi ada yang kepala imam atau imam kepala namanya, yaitu Azaria. Nah, tetapi Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas, Mereka imam yang sangat tegas dalam kekudusan ya. Mereka sangat menjaga kekudusan di dalam rumah Maha Kudus, dalam yang berisi tabut Allah. Mereka sangat menjaga, jangan sembarang orang masuk. Tapi Uzia masuk. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia." Nah, ini mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Jadi yang berhak membakar ukupan di tempat kudus Allah, yaitu ruang kudus itu di bait Allah, itu hanya keturunan Harun, imam keturunan Harun. Langsung Azaria berkata,
lagi di sini teman-teman. Ketuhan Harun kuduskan berhak, maka keluarlah dari tempat kudus ini. Nah, di situ posisi Azaria melihat Usia masuk dan Azaria menegur Usia, keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu. Wow, 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 dahsyat Tuhan. Tuhan tegas sekali teman-teman dalam hal kekudusan dalam bait sucinya. Jadi Tuhan sangat fokus untuk menjaga bait. Makanya kita sekarang dalam kehidupan kita di zaman perjanjian baru ini adalah tubuh kita adalah bait suci Allah. Kita harus menjaga tubuh ini kudus, suci di hadapan Tuhan. Kita saling mendoakan satu sama lain supaya kita saling menjaga supaya tubuh kita ini yang adalah bait Roh Kudus ini suci. Biarlah Roh Kudus ini tetap tinggal dalam tubuh kita, sehingga dalam hati kita, sehingga jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah begitu dengan hal-hal yang dosa. Kita harus bertindak tegas seperti Imam Azaria tegas dengan dosa, tegas. Nah, kita juga harus tegas dengan dosa, jangan sampai dosa menguasai hidup kita. Jaga Roh Kudus dalam hidup kita, jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita karena dosa kita atau kelalaian kita. Kita harus berusaha kembali mencari Tuhan sungguh-sungguh, kembali bertobat, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini, tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Nah, Usia marah teman-teman dengan bokor ukupan. Jadi di dalam bait Allah tuh ada, dalam pembakaran ukupan tuh ada bokor ukupannya, bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Jadi Usia marah. Nah, Usia marah karena ditegur oleh Azaria. Jadi ya memang mungkin raja marah lah, artinya merasa tidak dihargai ya kalau dimarah oleh orang lain ya, atau orang imam besar. Dia merasa bersalah, artinya dia, contohnya kita orang-orang yang dianggap mencari Tuhan, tiba-tiba kita disinggung-singgung dosa atau ditegur. Kadang kita tersinggung juga kalau kita ditegur, kalau kita salah. Kadang kita kelihatannya sulit, tapi kalau kita melakukan kesalahan, ketika orang lain tegur kita kalau kita salah, kita merasa marah karena dari tegur orang. Ya, kita harus belajar menerima teman-teman. Kalau misalnya kita salah, kalau memang ditegur orang kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau saya jadi Usia zaman itu, saya sudah bilang ya Imam Usia Imam Azaria, saya minta maaf, ampuni aku, ampuni, minta doa kepada Tuhan, jangan marah, ampuni dosa saya. Seharusnya Usia punya sikap seperti itu kepada Azaria, supaya jangan sampai Tuhan melihat hatinya. Tapi Usia marah kepada Azaria. Sementara amarahnya meluap. Nah, ini marah itu bahaya teman-teman. Kalau kita marah, artinya kita marah kalau kita salah nih, kita sudah ditegur Tuhan, artinya orang-orang sudah menegur kita supaya kita bertobat. Tapi kalau kita tidak menerima teguran itu, kita mengucap syukur, oh, Tuhan, ada orang yang menegur saya salah, saya tahu saya salah. Tapi kalau kita marah lagi, artinya anggap saja kita marah sama Tuhan teman-teman. Kita sudah salah nih, Tuhan sudah tegur kita, jangan lakukan dosa ini. Tapi kita marah, ditegur Tuhan, sudah ditegur Tuhan, jangan ini, tapi kita marah lagi. Kita masih melakukan dosa lagi, padahal Tuhan sudah marah. Nah, di sini bilang sementara amarahnya meluap. Nah, terhadap para imam, seharusnya dia tidak boleh marah pada imam-imam. Tapi ini ketika dia marah, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran kupal. Jadi ketika dia marahnya meluap terhadap imam Azaria, timbullah penyakit kusta. Nah, seketika itu juga teman-teman, saya coba jangan marah ya, kemungkinannya teman-teman kalau dia nggak marah, pasti dia, Tuhan tidak hukum dia dengan penyakit kusta ya, tapi dia marah, artinya dia tidak terima untuk ditegur ya. Nah, tiba-tiba langsung penyakit kusta di dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Di hadapan para imam langsung timbul kusta. Jadi imam melihat dia langsung timbul kusta saat dia marah meluap dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi dekat mezbah yang tadi dia mau melakukan pembakaran ukupan, nggak tahu ya kenapa dia pergi bakar ukupan. Seharusnya dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi kenapa ya, saya juga nggak tahu. Mungkin dia terhasut oleh setan kah atau apa, karena dia merasa hebat ya, dia bisa Tuhan, dia merasa dia kuat ya, dia bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak menghormati kekudusan bait suci.
Allah yaitu mesbah pembakaran kupan. Ya itulah, hati-hati teman-teman, karena kesombongan, karena kita sudah merasa hebat diberkati Tuhan, kita merasa kita bebas melakukan apa saja, itu salah teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus sadari, sekalipun kita diberkati Tuhan, dan kita orang-orang kaya, tapi kita harus tahu diri, kita harus menghormati kekudusan, kita menghormati Tuhan, kita menghormati ajah kita menghormati Allah yang kudus. Jangan sampai kita ketika kita sudah jadi orang yang kaya, kita lupa menjaga kekudusan hidup kita lupa menjaga hidup kita. Harus rendah hati, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, tetap setia, mengasihi orang lain, kita harus menolong orang lain. Jangan sampai ketika kita kaya, kita sombong karena kita punya orang, kita merasa dihormati, dihargai orang-orang, tapi kita lupa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, kita adalah sampah tanpa Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa tanpa Tuhan. Makanya kalau kita sudah mau dipulihkan Tuhan, ditolong Tuhan, ingat, jangan sombong seperti Raja Uzia. Dia seketika itu sombong, dia marah, tapi dia sudah tahu dia salah, tapi dia tidak mau akui, tapi dia marah, sehingga penyakit kusta itu menghampirinya di depan para imam dari rumah Tuhan di dekat mesbah pembakaran ukupan. Itu lagi teman, slide berikutnya. Akibat sombong, 2 Tarik 26 ayat 23, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Nah, imam Azaria dan semua imam lainnya memandang kepada Uzia, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Sakit kusta. Jadi orang yang sakit kusta tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat, harus diasingkan teman-teman. Setiap orang yang sakit atau mengalami penyakit yang misalnya kusta, di zaman perjanjian lama itu secara hukum mereka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang tahir. Harus orang-orang yang najis itu ditempatkan di tempat yang asing atau satu wilayah khusus atau satu gedung khusus lah. Nah, seperti yang cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa. Nah, usia dia menyadari bahwa dia sudah terkena penyakit kusta, dia harus keluar karena dia najis teman-teman. Kalau orang yang sakit kusta itu adalah najis di hadapan Tuhan, tidak boleh masuk ke dalam bait suci Tuhan karena itu najis. Keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepalanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, sampai dia mati dan sakit kusta. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Ya, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, jadi setiap orang yang sakit kusta tidak boleh tinggal serumah dengan orang yang sehat, harus diasingkan sendiri. Dia tidak boleh campur karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja. Nah, karena dia dikucilkan dari rumah Tuhan, dia tidak boleh gabung dengan orang-orang yang sehat, dia harus dipisahkan karena menurut hukum mereka itu kusta itu adalah najis. Seperti itu. Karena dia melakukan kesalahan, dia membakar api di ukupan di bait Allah, ya dia kena hukuman. Nah, dan anaknya itu yaitu Yotam anaknya mengepala istana raja. Jadi Yotam menggantikan sementara posisi ayahnya Uzia, yaitu mengepala istana raja. Gitu. Sementara Raja Uzia atau ayahnya Yotam sedang sakit. Nah, Yotam yang mengepala istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Nah, riwayat Uzia itu ditulis sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Jadi Nabi Yesaya bin Amos menulis tentang riwayat Uzia. Nggak tahu ya apakah Yesaya yang di kitab Yesaya atau Yesaya yang lainnya. Mungkin Yesaya yang itu sudah teman. Namanya Nabi Yesaya. Berarti Nabi Yesaya bin Amos, Yesaya yang di kitab para nabi itu, yang menulis tentang riwayat Uzia. Mungkin teman-teman buka di Yesaya lah, teman-teman cek apakah Yesaya ini benar-benar Yesaya yang itu atau bukan. Nah, kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Jadi Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan menjadi Uzia, walaupun dia sudah sakit terus, tapi Tuhan mengasihi dia sampai ketika dia mati, dia mendapat perhentian. Jadi dia dikuburkan bersama-sama nenek moyangnya di pekuburan raja-raja. Jadi di pekuburan Raja Daud, Raja Salomo, dan semua raja-raja di situ, raja-raja Yehuda dikuburkan. Nah, Uzia dikuburkan di deretan raja-raja Yahudi atau raja Yehuda di situ, raja Israel. Karena ia berpenyakit kusta kata orang, maka Yotam anaknya, tadi Yotam menjadi raja menggantikan dia. Jadi anaknya Yotam itu yang tadi mengepalai istana, ketika Uzia sudah meninggal, dialah menjadi raja menggantikan
ayahnya Uzia. Nah, ketika Uzia masih hidup sakit itu, Yotam itu hanya mengepala istana, belum menjadi raja. Tapi ketika Uzia sudah meninggal, sudah mati, nah sudah berhentian bersama nenek dia dikuburkan di samping nenek moyang, maka anaknya Yotam menguasai atau memimpin kerajaan Yahudi atau Yehuda, teman-teman, menggantikan ayahnya Uzia. Nah, ini ada ayat-ayat tentang sombong, teman-teman. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Nah, ketika sombongan mendahului kehancuran seperti Uzia tadi, teman-teman. Dia sudah diberkati Tuhan tapi dia sombong, dia melakukan hal yang tidak kudus, yaitu dia membakar ukupan di bait Allah karena dia bukan imam, dia masuk situ. Nah, Tuhan menghukum dia. Dia tinggi hati, sombong, tinggi hati tadi kata Alkitab tadi, ya membuat dia jatuh gitu. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Begitu juga, seperti itu ya, ayat berikutnya lah seperti itu. Jadi kita harus rendah hati, jangan sampai ketika kita diberkati menjadi orang yang kaya karena Tuhan sudah menolong kita lupa. Ini kita mulai melanggar kekudusan, kita tidak menjaga kehidupan kita tidak menjaga Roh Kudus yang dalam hidup kita hidup dalam dosa. Nah, itulah yang membuat kita hancur, artinya kita mulai jauh dari Tuhan, yang membuat kita hidup dalam dosa dan kehancuran. Tapi kita harus kembali bangkit, teman-teman, jangan sampai kita terpuruk dalam kesalahan. Bangkit maju terus sampai kedatangan Tuhan, sampai selesai hidup kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Seperti itu, teman-teman. Nah, Uzia mencari Tuhan bimbing oleh Zakaria, sudah tadi sejarahkannya. Nah, Zakaria mengusir anak Imam Yoyada aja. Oh salah ya, bukan ini ya, salah, ayatnya salah ya. Jadi Zakaria berbeda, tadi Zakaria yang tadi di Uzia berbeda dengan Zakaria yang saya salah ketik ya, teman-teman, skip aja. Nah, bagaimana cara kita mencari Tuhan, teman-teman? Ya, kita harus berdoa, teman-teman. Berdoa setiap hari, bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, membaca kitab berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca merenungkan firman. Seperti saya ini, Tuhan menuntun saya sehingga saya bisa membawa renungan ini yang sungguh ya, saya merasa renungan ini sangat berberkati. Bahkan saya membawa renungan ini saja, teman-teman, saya merasa diberkati. Teman-teman, saya tahu bukan saya yang membawa ini, tapi Roh Kudus lah yang menuntun saya untuk membagi kebenaran firman Tuhan ini, bukan karena saya tapi Roh Kudus lah yang menggerakkan hati saya, yang membuat saya memberitakan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tuntunan Tuhan ya. Nah, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita hidup dalam kebenaran. Kita butuh mentor atau orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang benar-benar hidup kudus. Kita panggil dia menuntun kita supaya kita dalam hidup dalam kebenaran. Terus kemudian kita harus tekun juga, kita harus mandiri, teman-teman, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Kita juga harus sendirian dengan Tuhan, berjuang dengan Tuhan. Terutama kita harus setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai pada kekekalan. Dan teman-teman, tetap berjuang, tetap berusaha, saya akan tetap menjadi orang yang mendukung teman-teman dalam hidup dalam kebenaran. Kalau saya juga ada salah, tegur saya, teman-teman. Kita saling melengkapi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi jangan menyerah, jangan bersusah hati, tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita lanjut lagi. Saya terakhir ya, teman-teman. Kesimpulannya, cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan menjadi orang yang sombong. Kalau kita sudah berkat, ingat karena Tuhan yang mampukan kita untuk bisa kaya dan memberikan kita hidup. Hidup adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu ya, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ini seperti tadi ya, tentang Uzia ya. Dan juga raja lain kalau mereka menyimpang tidak menyembah Allah, pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Makanya bangsa-bangsa yang dimusnahkan
Allah melalui tangan Israel, melalui tangan orang-orang Yahudi atau orang Yehuda, Raja Yehuda, itu karena mereka menyembah Baal atau mereka menyembah dewa-dewa. Makanya Tuhan menghukum mereka dengan lewat orang Israel yang membunuh mereka. Karena memang mereka berdosa, karena mereka menyembah Allah lain. Mereka tidak mencari Allah yang benar, yaitu Allah orang Israel, Allah Abraham, Allah Nuh. Mereka tidak mencari, tapi mereka mencari Allah lain, dewa-dewa yang padahal mereka mengenal bapa luhur mereka adalah Nuh. Nuh adalah bapa yang adalah nenek moyang mereka yang menyembah Tuhan, tapi mereka melupakan, sehingga orang Israel yang menegur mereka dengan cara orang Israel yang menguasai mereka, mendidik mereka supaya mereka mencari Tuhan yang ada di Yerusalem, teman-teman. Tapi mereka tidak mencari Tuhan yang benar, makanya Tuhan menghukum mereka dengan cara orang Israel yang menegur mereka dalam peperangan. Ini di zaman dulu, teman-teman. Nah, saya ingatkan lagi, teman-teman, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan hanya dalam keturunan orang Yahudi atau keturunan Daud. Tidak ada di luar Israel. Keselamatan itu semua ada dalam Israel yang mengalir ke bangsa-bangsa. Itu, teman-teman. Jadi ingat, tidak ada keselamatan di luar bangsa Israel, hanya dari bangsa Israel, hanya di dalam Yesus yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sehingga kita yang percaya Yesus menjadi satu dengan keturunan Israel. Kita menjadi satu daging, menjadi satu keluarga Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah pada kehidupan yang kekal nanti, teman-teman. Ini saja renungan yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya mungkin ada kata-kata yang kurang ya, tapi saya percaya semua sudah bagus, teman-teman. Semua karena Tuhan yang menolong saya, yang bisa memberikan wejangan atau hikmat dari Tuhan apa yang saya sampaikan. Ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Jangan lupa bagikan kepada keluarga teman-teman, saudara-saudara teman-teman dimanapun mereka berada, sehingga mereka diberkati dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.